Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya pemirsa. Kali ini saya langsung aja membawakan video saya menggambar atau mendesain dapur yang mungil di lahan sempit. Ini pemirsa, lahannya kemarin di konten-konten sebelumnya. Rumah ini sebagai contoh ada sebelumnya ya. Nah, kita lanjut membuat dapur ya. Kita sama-sama belajar pemirsa, tapi ikuti terus videonya dan jangan lupa like, subscribe. Kalau ada yang mau menginformasikan bisa di share ke teman. Nah, kita ambil ukuran berapa teman-teman supaya rapi. Kita sejajarkan ukuran tiang ini. Nah, kita ambil 50 cm aja teman, atau 55 aja ya, 55 atau 60 tambah 5 lagi. Ini ya. Ya. Kita supaya rapi, kita sejajarkan ini teman-teman. Pemirsa bisa Anda ukur sendiri bagaimana Anda bekerja di dapur, tingginya meja kerjanya bagaimana, sesuai dengan tinggi Anda. Tapi pada umumnya 80, 70 sampai 90 ya. Kita ambil tengah-tengahnya aja, 80. Nah, pemirsa, tergantung Anda sukanya gimana ya kondisi lokasi Anda. Ini saya beri bentuk L karena tempat servisnya arah ke sana dan samping, dan arah sisi di sini pol sudah dinding. Jadi pol ini, jadi saya nonaktifkannya atapnya. Nih, sebenarnya seperti ini pemirsa, dindingnya seperti ini, pol ya. Itu hanya untuk memudahkan saya mendesain supaya kelihatan, jadi saya nonaktifkan lagi ya, seperti itu pemirsa. Nah pemirsa, tinggal pilih posisi kompor gasnya atau apalah bahasanya bagus, dengan tempat bak cuci piringnya ya. Pemirsa boleh memilih di mana, tapi yang jelas intinya pola pikirnya adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi apa yang kita desain itu berhubungan erat atau efektif dengan apa yang dia servis. Mungkin ada apa salahnya, alasannya mungkin di sini tempat cuci piring. Kenapa? Karena atau di sini supaya tidak mengganggu kolam renang di sini ya. Nah, kenapa saya taruh kolam renang di sini pemirsa? Karena tentu manusia itu pengen kebahagiaan, pengen sesuatu yang memenuhi standar kepuasan atau kebahagiaan. Nah, di sini dari beberapa referensi dan pengalaman, ruang kamar tidur utama alangkah baiknya dan indahnya itu kalau bisa ada pandangan ke
ruangan yang disisakan atau halaman atau kolam. Nah, ini jenis pintunya terbuka begini agar seefisien dan seefektif mungkin terhadap ruang yang sempit dan menservis ruang-ruang yang lain supaya agak lega dan tidak terkendala, tidak bertentangan dengan ruang-ruang lain sehingga tidak sempit. Dan nah, di sini karena pada umumnya rumah itu ada juga mencuci pakaian, jadi di sini sediakan ruang antara ya untuk bisa berjemur. Makanya atapnya di sini saya berikan atap transparannya seperti ini. Yang lain tidak ya, supaya ada unsur berteduhnya. Di sini supaya pakaiannya lebih panas lagi. Nah, mungkin karena kamar mandi itu sesuatu yang berhubungan erat dengan rumah, tentu saya tempatkan satu kamar mandi di sini, kamar mandi kecil ya, sekurang 15 kali 2 ya mungkin, atau 15 kali 17, 15 kali 15. Nah, ini rencana ruang akses untuk ke depannya, jadi belum dibuat. Rencananya ini kamar mandi pribadi untuk menservis kamar utama ini. Nah, di sini teman-teman atau pemirsa bisa ada bayangan ruangan-ruangan apa yang penting. Kalau mungkin Anda menempati tinggal di sini sambil berdagang, ya mungkin ada semacam ruang usaha di sini, dan tentu ada tergantung kebutuhan Anda atau pemirsa masing-masing ya. Jadi tergantung situasi, kondisi, dan kebutuhan kita. Jadi saya belum lanjut ke sana. Fokusnya di sini kita mendesain halaman belakang atau ruang penyisahan ruang belakang ya. Ya, di sini kita fokus dulu ruang di belakang yang sempit, bagaimana desainnya. Ini saja pilihannya. Kalau Anda tidak suka kolam, ya bisa yang lain. Karena ini hanya memberikan inspirasi, contoh pola pikir ya. Jadi bagaimana sih arsitek berpikir untuk berdesain? Itu tadi bahwa perlu pemikiran efisiensi, efektivitas, dan akses, serta view atau pandangan, kerapihan tentunya ya. Nah, lanjut. Jadi pola pikirnya, karena daerah ini daerah basah, ya lantainya harus jangan yang memancing untuk material yang licin ya, seperti ini. Nah, di sini ada unsur-unsur lantainya nanti mungkin unsur-unsur alam karena sedikit terbuka, dan tempat menjemur pakaian ya. Mungkin bisa campur antara rumput, batu-batuan, kerikil-kerikil. Jangan pasir ya, karena pasir bisa berterbangan. Boleh pasir-pasir yang kalau mau berunsur-unsur pinggir sungai itu pantai ya, cuma harus pasir yang pilihan ya, pasir pilihan. Nah, lanjut ke dapur mungil kita pemirsa. Nah, kalau pemirsa sudah yakin bahwa dapurnya atau kompor gasnya di sini, kita ukur dulu panjang kompornya ya. Jadi
jika Anda mendesain dapurnya, Anda ukur dulu kompor gasnya ya, lebarnya, panjangnya, agar sesuai dengan penempatan di sana. Ada juga kompor gas yang sudah komplit dari toko ya. Jadi atapnya saya kombinasikan dengan atap plat beton ya pemirsa, agar bisa mengikut penampung airnya ini. Jika Anda tidak bisa memasangkan penampungan air ya terserah ya. Yang jelas pola pikir ini berdasarkan kebutuhan air rumah tangga agar selalu siap, karena air minum atau air bersih itu sangat penting pemirsa, dibanding yang lain. Barangkali ya mungkin yang lain kalau tidak ada, pada prinsipnya pengalamannya lebih utama ini air ya, kadang ya air penting sekali pemirsa. Nah, kita coba tempatkan kompornya di sini pemirsa. Angkat. Geser lagi pemirsa sedikit. Ya, oke. Nah, seperti itu. Jadi pola pikirnya lagi untuk memilih material, saya sebagai drafter atau Anda sebagai arsitek atau apa, pola pikirnya adalah aktivitas di dapur ini adalah terkadang kita kan memasak dengan aktivitasnya kita mengiris atau memotong sesuatu di meja, maka pola pikirnya pilihannya adalah materialnya anti gores, bersih ya. Salah satunya pilihannya jatuh pada jenis marmer atau TL anti gores atau jenis kaca yang untuk dapur dan lain sebagainya ya. Jadi itu pola pikirnya, sehingga tercipta desainnya dengan terikut sertakan material di dalamnya. Nah, kita berpikir juga efektivitas gerak ruangnya bagaimana. Kalau masih kurang efektif lebarnya ini, maka kita geser lagi. Begini ya, agak ada ruang sehingga mungkin bagus disimbangkan tengah-tengah agar sewaktu kita dekat untuk mengiris sesuatu di sini bisa juga di sini. Nah, seperti itu. Nah,
Lantas tempat cuci piringnya lagi. Di sini kan ada semacam tempat duduk, bisa mungkin sambil minum kopi atau teh, jus, atau makan makanan ringan di sini. Supaya tidak kepercik air cucian piring, jadi jangan terlalu dekat di sini, mungkin agak masuk ke dalam supaya tidak terganggu. Ini tempat semacam tempat duduk santai lah. Begitu pola pikirnya pemirsa. Ini contoh, jadi Anda nantinya bisa juga menempatkan suatu ruang dengan inspirasi dari pola pikir kami ini. Jadi kita ambil lagi tempat cuci piringnya. Kita bawa kemari dulu, baru kita putar ya. Sudah sesuai, bisa diputar lagi. Jadi kita geser ke sana pemirsa. Nah, kita ambil titik dasar mejanya. Ini bagaimana pemirsa, mudah kan? Kalau Anda terus mengikuti channel saya dan Anda bisa menginstal programnya ataupun menggambar-gambar di lembar kertas, nantinya Anda bisa dengan inspirasi dari pola pikir dan aktivitas program gambar ini ya. Jadi Anda bisa mendesain rumah Anda. Jadi sekali lagi pemirsa, intinya adalah Anda bisa menyusun organisasi ruang Anda dan menempatkan material-material komponen barang Anda dalam rumah dengan baik, dan pemilihan material-material yang berprinsip alasan-alasannya. Jadi menempatkan sesuatu pada dasarnya adalah bagaimana bisa efektif dan efisien. Di sini kenapa saya beri jarak? Ini contoh ya pola pikir kenapa saya beri jarak. Ini kan ada tempat santai duduk. Sekiranya orang cuci piring, seseorang cuci piring tidak mengganggu kepercik ke sini ya. Jadi masih ada ruang untuk aktivitas penunjang dari cuci piring dan tempat yang mau diservis ini. Seperti itu pemirsa, seperti itu. Jadi pola pikir Anda bisa juga berkomentar di komentar channel saya, tentu dengan komentar yang bersifat kritikan yang membangun atau masukan-masukan yang bermanfaat ya. Nanti kita lubangi yang tempat cuci piringnya pemirsa. Kita lanjut ke dasar pemikiran kita dulu. Gimana menempatkan atau memilih dan menyusun ruangannya agar efektivitas. Jadi kamar mandinya ini
bukan khusus untuk kamar mandi yang bukan khusus untuk ruang tidur utama ya. Ruang tidur utama ini kamar mandinya. Kenapa kamar tidur utama ada kamar mandinya sendiri? Karena rumah adalah tempat peristirahatan menurut saya yang paling utama ya. Rumah juga kita punya kekuasaan. Kalau rumah sendiri ini presidennya, ini ruangannya, jadi mesti kamarnya ya senyaman mungkin untuk memberikan kelegaan di dalamnya. Nah, untuk kamar mandi ini kenapa ada? Karena satu pengelompokan ruang basah itu bisa termasuk satu kelompok, yaitu dapur, kamar mandi kecil, dan unsur-unsur yang menyangkut daerah basah ya. Nah, jadi pemilihan material lantainya tinggal Anda menghubungkan dengan aktivitas kegiatan ruang ini. Nah, di sini kita bisa lihat aktivitasnya bisa jadi dua. Yang satu memasak dan mencuci piring, yang satu juga untuk menjemur atau ya satu area jemuran pakaian ya. Jemuran pakaiannya ini terkadang kita jangan terlalu abaikannya, walaupun itu satu ruang yang terkadang tidak terlalu penting dalam desainnya, padahal itu menurut saya penting juga karena menyangkut aktivitas kegiatan dalam rumah. Untuk itu pemirsa, karena durasinya saya kira tidak bagus untuk terlalu lama, maka saya akhiri dulu dan kita lanjut dari lanjutannya ini pemirsa, tentu dengan mengikuti channel saya Keseimbangan 5799, dan like dan subscribe Anda adalah membantu dalam perkembangan channel saya, dan mudah-mudahan jadi sedekah Anda, dan patut saya berterima kasih untuk itu. Akhirnya kalau sudah bagus, nanti kita render di akhir desainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.